Oke, selamat malam Itoku. Apa yang mau ditanyakan? Yang aku tanyakan itu tadi kan itu bilang bahwa Yesus Allah Maha Kuasa. Coba tunjukkan di Bible langsung perkataan Yesus bahwa dia Allah yang Maha Kuasa. Itu aja tuh. Oke. Satu hal yang perlu kamu ketahui Itoku, bahwa Alkitab itu tokoh utamanya hanya satu, yaitu Yeshua HaMashiach, Yesus Kristus. Jadi dari Kejadian sampai Wahyu, itu semua tentang Tuhan Yesus Kristus. Karena Allah di Perjanjian Lama sama dengan Allah di Perjanjian Baru. Sebab Tuhan Yesus adalah Yahweh Elohim itu sendiri. Makanya Tuhan berfirman di Yohanes 8 ayat 24. Kalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosa-dosamu. Dia siapa? Yahweh Elohim itu sendiri. Makanya di Perjanjian Lama dia berfirman ya kepada Abraham di Kejadian 17 ayat 1. Akulah Allah yang Maha Kuasa. Kepada Yakub Kejadian 35 ayat 11. Yang langsung dia mengatakan bahwa dia Tuhan. Iya, itu Tuhan Yesus. Mana ayatnya? Oke nih, Kejadian 17 ayat 1. Ketika Abram berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, Akulah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Ya, kemudian juga dia berfirman di Wahyu 1 ayat 8, ya, nih. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Nah, itulah firman Tuhan Yesus. Tapi nggak ada kan langsung Yesus berkata, itu kan kata Allah. Iya, Allah di situ merujuk kepada Tuhan Yesus karena Tuhan adalah Allah itu sendiri. Kenapa nggak ditulis Yesus itu? Yesus berfirman gitu. Ya karena Tuhan Yesus adalah Allah itu, Tuhan itu. Makanya disebut Tuhan berfirman. Ya itu kan. Loh, Yesus Kristus kan Tuhan dan Allah. Loh, mana di perkataanku di situ? Ya, ini di Yesaya 44 ayat 6. Oke, tar dulu ya. Yesaya 44 ayat 6, kita tunjukkan bahasa aslinya ya, saudaraku. Yesaya 44 ayat 6, itu Allah yang sama berfirman ya. Makanya pahami Kejadian sampai Wahyu itu firman Tuhan Yesus Kristus. Karena Tuhan Yesus adalah Yahweh Elohim itu sendiri. Tuhan Allah itu sendiri. Saya tunjukkan ya teman-teman bahasa aslinya di sini. Karena Aharon itu maksudnya akulah yang awal dan akulah yang akhir. Ini ya. Nih. Saya tunjukkan dulu saudaraku. Yesaya 44 ayat 6. Ko amak Yahweh Melech Israel Wegoaf lo Yahweh Sebaot Ani Rison wa Ani Aharon Umi Baldai en Elohim. Nah, beginilah firman Tuhan Raja dan Penebus Israel. Nah, siapa penebus? Itu Tuhan Yesus ya. Akulah yang awal dan akulah yang akhir. Tidak ada Allah selain aku. Nah, yang awal dan akhir itu siapa? Hanya Allah itu sendiri. Makanya Tuhan Yesus mengulangi lagi firman-Nya di Wahyu 1 ayat 17 sampai 18. Ini ya. Ini saya tunjukkan. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, jangan takut, akulah yang awal dan akulah yang akhir ya. Akulah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup abadi selama-lamanya. Dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Jadi oknum yang sama. Ya, Allah di Perjanjian Lama itu oknum yang sama dengan Allah yang di Perjanjian Baru. Dialah Tuhan Yesus Kristus. Karena yang awal dan akhir itu hanyalah Tuhan Yesus Kristus. Oke lah itu ya. Mungkin itulah penafsiran itu ya. Bukan penafsiran, saya tunjukkan datanya loh. Ya, bukan penafsiran. Kalau penafsiran itu saya membaca sesuatu yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Itu namanya penafsiran. Maksudku. Di sini saya tunjukkan ayatnya. Bentar dulu itu. Bunga enggak, bentar.
Kamu Ya, aduh ya. gimana sih Toki? Amang tahe. Nasi otodo harwa. Na data na jelas-jelas secara eksplisit do dan menafsir ya. Aku nggak menafsir itokku. Kalau menafsir itu contoh ya, di situ tidak ada ditulis akulah yang awal dan akhir, aku telah mati namun lihatlah aku hidup abadi selama-lamanya. Lalu saya tafsir seperti itu. Itu namanya tafsir. Ini kan saya membacakan data, saya membacakan ayat yang tertulis secara eksplisit, secara terang benderang. Tuhan Yesus berfirman, akulah yang awal dan akhir, tidak ada Allah selain aku. Kemudian ditegaskan lagi firman-Nya di Wahyu 1 ayat 17 sampai 18, akulah yang awal dan akulah yang akhir. Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup abadi selama-lamanya. Ya, makanya Tuhan di perjanjian lama dan perjanjian baru itu sama. God bless you, saudara kita ya. Tuhan Yesus memberkatimu dan mengasihimu. Kalau Tuhan Yesus bukanlah Allah itu sendiri, Tuhan itu sendiri, maka Tuhan Yesus tidak akan pernah menyatakan akulah yang awal dan akhir, aku telah mati namun lihatlah aku hidup abadi selama-lamanya. Karena yang awal dan akhir itu hanyalah Yahweh Elohim itu sendiri, bosku. Di perjanjian lama Yahweh Elohim selalu berfirman ya, dialah yang awal dan akhir. Yesaya 48 ayat 12, Yesaya 44 ayat 6. Yahweh Elohim berfirman, akulah yang awal dan akhir. Ditegaskan lagi sama Tuhan itu di Wahyu 1 ayat 17 sampai 18, Wahyu 2 ayat 8. Inilah firman dari yang hidup, yang awal dan akhir, yang telah mati namun hidup kembali. Itu Tuhan Yesus, saudaraku. Seperti